Kira-kira udah 6 bulan sejak Lenovo Legion Go ini muncul di Indonesia, dan kali ini gue mau nge-share apa yang gue suka dan apa yang gak gue suka dari Lenovo Legion Go ini. Oh ya, sebagai catatan, gue nggak akan ngomong tentang spesifikasinya lagi, nggak akan ngomong tentang benchmarking lagi, tapi gue hanya pengen nge-highlight beberapa hal yang ternyata menyenangkan dan yang kurang menyenangkan dari si Lenovo Legion Go ini. Well, hal yang paling gue suka dari Lenovo Legion Go yang emang dia ngebedain dari semua pesaingnya kayak Steam Deck dan ROG Ally atau MSI Glow itu adalah layarnya. Layar 16:10 8,8 inci dengan resolusi 1600p di Lenovo Legion Go ini emang sesuatu banget menurut gue. Dia punya refresh rate juga tinggi, 144 Hz. Dan ketika gue pakai, emang layarnya tuh imersif dan bagus banget. Apalagi ukurannya yang 8,8 inci ini udah cukup besar untuk bisa dibilang sangat nyaman buat digunakan. Bezel di kanan kiri atas bawahnya pun tergolong tipis dibandingin sama Steam Deck yang versi biasa yang lumayan tebal. Dari saturasi warna, dari resolusi, dan dari kecerahan, menurut gua ini adalah layar yang terbaik yang bisa kalian dapetin di sebuah handheld gaming console. Nggak tahu deh yang MSI Glow tuh kayak gimana, karena gue pribadi belum pernah make MSI Glow secara langsung gitu. Tapi dari 3 yang pernah gue pakai dan resmi di Indonesia, Legion Go ini adalah yang terbaik. Tadi gue bilang gue suka sama ukuran layarnya, sama resolusinya, sama refresh rate-nya. Tapi hal-hal bagus itu juga yang akhirnya bikin gue mempertanyakan, why gitu, kenapa banget Lenovo ngasih spesifikasi yang sebegitu bagus di sebuah handheld gaming PC ini. Karena in the end of the day, prosesor Z1 Extreme yang ada di dalam Lenovo Legion Go itu tidak cukup powerful untuk ngedrive sebuah layar yang sebegini canggihnya dan sebegitu imersifnya. Game apa yang bisa dijalanin di full resolusi 1600p dengan refresh rate 144 Hz di sebuah UMPC kayak begini gitu? Hampir nggak ada bisa dibilang. Pun kalau memang ada, bisa dipastikan kalian harus menggunakan performa paling tingginya, terus juga bisa dipastikan baterainya akan lebih cepat habis, dan harus kalian colok ke charger otomatis gitu. Dan ini ngejadiin layarnya Lenovo Legion Go ini jadi kayak semacam mubazir ya, karena ujung-ujungnya akan kalian turunin ke 800p dan refresh rate ke 60 Hz aja ketimbang pakai 144 Hz. Sayang banget. Tadi gue sempat nyinggung baterai ya yang bakalan cepet habis. Baterainya ini udah cukup besar dan udah lumayan banget dibandingin sama Steam Deck dan juga dibandingin sama ROG Ally. Lenovo Legion Go itu punya baterai yang paling besar di antara ketiga handheld gaming PC ini. Dan memang cukup oke. Terbukti ketika gue main Death Stranding itu dengan settingan defaultnya yaitu high. Dengan mode performance tanpa dicolok, gue bisa habisin waktu main sekitar 1 jam 30 menit sampai 1 jam 45 menit di resolusi 1600p. Tapi 1 jam 45 menit, 1 jam 30 menit itu kayak lo harus kompromi sama waktu main yang sedikit banget. In the end, kayak yang gue bilang tadi, resolusi layarnya itu akan lo turunin. Dan refresh rate-nya juga lo turunin ke 60 Hz aja untuk dapetin waktu bermain yang lebih lama. Dengan demikian, di settingan high, mode performance tanpa dicolok, Legion Go ini main Death Stranding bisa dipakai sampai hampir 2 jam atau sekitar 2 jam, ya 2 jam 5 menit, 2 jam 10 menit. Dan ukuran baterainya Legion Go ini membuat gue nggak anxious lagi kayak ketika gue pakai ROG Ally. Di video ROG Ally gue pernah cerita kalau gue tuh anxious banget sama baterainya, sampai-sampai setiap kali main gue tuh kayak harus nyolok gitu karena baterainya berkurangnya cepat banget. Di Legion Go ini nggak sebegitu cepatnya, tapi ada satu hal yang akhirnya membuat gue jadi kurang greget gitu. Yaitu baterai yang besar ini mengharuskan Legion Go juga punya form factor yang besar. Jadi gue bahas nggak sukanya dulu ya. Form factor ini yang bikin gue nggak suka adalah beratnya. Legion Go ini significantly lebih berat ketimbang Steam Deck maupun ROG Ally. Efeknya apa ketika dia lebih berat? Yaitu kalau kalian pakai lama secara handheld alias dipegang, itu bakalan berasa pegelnya, itu berasa banget pak.
Nggak bohong, megang kayak gini 1 jam atau bahkan setengah jam aja itu bakalan bikin tangan kalian tuh pegel banget. Tapi karena beratnya yang lumayan, jadi gue butuh meja untuk main dalam waktu yang lama. Syukurnya ada kickstand di bagian belakangnya yang bisa kalian buka nih. Kalian bisa menggunakan mode tabletop atau ya simply buat membantu narok di atas meja aja. Itu lumayan ngebantu sih. Dan syukurnya secara distribusi berat dari Lenovo Legion Go ini juga cukup oke karena beratnya memang ada di tengah yang membuat ya masih nyaman dipakai asal nggak kelamaan aja gitu. Nah dari form factor yang kayak begini, gue jadi pengen ngomongin tombol-tombol. Dan ini adalah hal keempat yang gue suka sekaligus nggak suka dari si Lenovo Legion Go. Tombolnya ini empuk dan enak banget buat dipakai, terutama tombol-tombol yang ada di bagian depan. ABX ya, terus juga D-pad, terus juga analog, itu enak banget. Apalagi triggernya ini empuk banget dan bumpernya itu berasa clicky banget. Ini pas banget buat diajak main game. Tapi gue punya masalah di controller sebelah kanan, yang mana controller sebelah kanan ini tombolnya ada lebih banyak ya. Ini ada M1, M2, ada juga M3 dan Y3 di sini. Yang mana itu jadi kayak sering banget kepencet secara nggak sengaja ketika gue pakai si Lenovo Legion Go ini. Dan tombol-tombol ini sebenarnya bisa kalian mapping ya sesuai dengan fungsi di dalam game. Tapi karena sering kepencet, jadinya gue lebih sering nggak pakai tombol-tombol ini. Not a big deal, karena emang in real life gue juga jarang pakai tombol-tombol ini untuk main game gitu. Sama tombolnya, ada lagi yang gue kurang suka, yaitu posisi start dan back button. Dimana posisi start dan back button itu keduanya ada di sisi sebelah kiri. Padahal, secara intuitif kalau kalian lagi main game, tombol start itu adanya di kanan atas ya. Jadi kalau kalian pengen nge-pause atau pengen skip cutscene gitu, itu kalian secara refleks akan mencet tombol kanan atas. Tapi by default, tombol kanan atas itu untuk munculin quick menu. Ya, jadinya agak awkward gitu ya. Ketika kalian pengen nge-pause, ternyata yang muncul adalah quick menu. Bersyukurnya di Legend Space versi terakhir itu udah bisa kalian atur. Jadinya tombol Legend Space dan quick menu yang ada di atas ini gue pindahin ke sisi samping, dan posisi yang di atas ini gue jadikan tombol pause sekaligus tombol back button. Sebagaimana seharusnya dan semestinya ya begitu gitu. Nggak usah ngadi-ngadi lah Lenovo. Dan speakernya ini bagus sebenarnya, suaranya kencang, tapi dia up firing gitu, madepnya ke atas, dimana telinga kita kan adanya di depan ya, beda sama ROG Ally dan Steam Deck yang speakernya itu madep ke depan, alias madep ke kita langsung. Ini karena dia madep ke atas, jadinya meskipun suaranya kenceng, tapi nggak langsung nyampe ke telinga kita, sehingga suaranya tuh jadi kurang lah. Well, the last but not least yang pengen gue highlight di video ini adalah FPS mode. Buat kalian yang belum tahu, kontrolernya kan bisa dicopot nih, dan yang kanan itu bisa dijadiin mouse dengan ditambahin attachment. Yang attachmentnya ini magnetik, ini enak banget. Nah, mode kayak gini itu dinamain sama Lenovo sebagai FPS mode. Secara premis memang bagus, dan gua akui mode mouse ini atau FPS mode ini itu works well karena mouse-nya ini sensitif, bagus, dan kalian akan lebih gampang aiming dengan FPS mode ini. But here's the catch. Dan kalian menggunakan FPS mode, otomatis gamenya akan beralih dari mode controller nih yang kayak begini ya, menjadi mode mouse dan keyboard. Which, di FPS mode, kalian menggunakan controller sebelah kiri itu untuk ngontrol seakan-akan kalian lagi pakai keyboard, ya kan? Dan ini tidak pernah berjalan mulus di pengalaman gua. Misalnya kalian lagi main The Finals dan kalian mau megang tali biar launch ke atas gitu. Tombolnya tuh nggak jelas, gua harus mencet tombol yang mana, karena yang muncul nanti di game The Finals-nya kalian harus mencet tombol E gitu misalnya untuk bisa meluncur megang tali naik ke atas. Tapi di sini kan tombolnya bukan E, yang ada D-pad, terus ada analog kiri, terus ada LB sama RB gitu. Yang berarti kalian akan butuh mapping lagi, dan proses mapping ini yang membuat FPS mode itu jadi tidak menyenangkan. Paling benar emang ketika kalian pakai FPS mode, controller yang sebelah kiri itu kalian singkirkan saja dan kalian pakai keyboard. Tapi premis FPS mode di mana kalian bisa main FPS dengan mouse dimanapun dan kapanpun jadi hilang karena kalian harus bawa-bawa keyboard juga kemana-mana.
Well, sebenarnya itu aja yang jadi highlight utama gua, what I like and I don't like about Lenovo Legion Go ini. Tapi sebenarnya lebih banyak hal yang gua suka dari si Lenovo Legion Go. Kayak misalnya trackpad yang cuma satu ini itu sangat membantu dan oke banget ya. Meskipun lebih enak kalau trackpadnya dua kayak di Steam Deck. Tapi ini udah lebih dari cukup dan lebih oke ketimbang ROG Ally yang nggak punya trackpad sama sekali. Terus juga haptic feedbacknya alias getaran dari si Lenovo Legion Go ini menurut gua bagus banget. Dan speaker meskipun dia posisinya madep ke atas, suaranya itu kayak yang gua bilang tadi itu udah cukup oke dan kenceng gitu, lantang. Tapi sayangnya dia madep atas, itu aja. Intinya kalau kalian lagi pengen beli Lenovo Legion Go dan kepikiran buat beli Lenovo Legion Go, menurut gua dari ketiga handheld yang pernah gua coba, Lenovo Legion Go ini adalah handheld yang menurut gua performanya itu paling oke di antara ketiganya, layarnya juga paling oke di antara ketiganya, yang mana itu ngasih pengalaman yang luar biasa bagus, tapi dengan hal-hal yang ternyata sepanjang perjalanannya ada yang nggak gua suka dari si Lenovo Legion Go ini. Itu aja sih. Tapi kalau layak dibeli apa nggak, layak banget. Di antara tiga pilihan, ini Lenovo Legion Go bisa banget kalian pilih. Sisanya tergantung sama selera kalian dan budget kalian masing-masing. Oke, that's it ya video kali ini tentang Lenovo Legion Go. What I like and what I don't like. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.